Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vina Saada dengan NIM 43052363080. Saya dari kelas gedung 2 dan di sini saya akan mengerjakan soal UAS analisa struktur. Nah, kebetulan saya kan kelas bangunan gedung, jadi saya akan mengerjakan soal untuk konsentrasi gedung. Soalnya yaitu sebuah bangunan gedung berfungsi sebagai perkantoran terdiri dari minimal 4 lantai dan 3 bentang. Spesifikasi struktur sebagai berikut. Yang pertama, jumlah bentang itu ada 3 bentang sepanjang 5 meter dan jumlah lantainya itu minimal 4 lantai dengan tinggi minimal per lantai yaitu 3,5 meter. Balok dan kolomnya menggunakan beton bertulang. Dimensi balok awalnya 30x50 cm. Dimensi kolom awal 40x40 cm, plat lantai 12 cm. Materialnya untuk FC-nya 25 MPa dan FV-nya 400 MPa dengan beban hidup 2,5 kN per meter persegi. Dan beban matinya hitung dari berat sendiri dan berat plat lantai, dan dengan data sisanya atau data lainnya yaitu ditentukan sendiri. Nah, untuk data tambahannya sendiri yaitu pertama ada modulus elastisitas beton yaitu 4700 dikali SQR 25. Kenapa 25? Karena mutu betonnya menggunakan 25 MPa begitu, dan berat jenis baja 78,5 kN per meter persegi, selimut betonnya minimal 40 mm, dan mutu baja tulangan longitudinal atau BJTD 40 dengan FV 400 MPa dan FU 570 MPa, dan mutu baja tulangan geser atau BJTP 24 dengan FV 240 MPa dan FU 390 MPa, dan biji beton yaitu 2400 kg per meter kubik. Seperti itu teman-teman. Nah, next step itu kita akan buka SAP, lalu kita membuat tutorial bagaimana cara kita mengerjakan soal tersebut. Pertama-tama kita buka SAP, agak lama ya teman-teman. Nah, ini udah buka SAP, kita buka file, new model, lalu unit C udah benar, KGFMMC, lalu 3D frames, use custom grid, edit grid, lalu ini gridnya diedit sesuai ketentuan soal tadi. Nah, ini di add, space ini berubah jadi 5550, dan Y grid datanya jadi ada 4, 55550 juga. Z grid datanya ada 6. Itu nomor 1 sampai 5 itu 3,5. Ini 3,5 juga. Ini 3,5. Dan ini 3,5. Ini 3,5. Lalu oke. Nah, akan muncul seperti ini teman-teman. Kalau udah, nah di 3D ini kita bisa lihat ya, jadinya akan seperti ini. Nah, setelah itu kita select nih tumpuannya, kita ganti tumpuannya menjadi tumpuan jepit, apply, lalu oke. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, lalu next kita bikin material. Kita bikin FV material konkret. Nah, itu user, oke. Setelah itu name materialnya beton FC 25 MPa. Material grade-nya sama, jadi kita copy aja. Unitnya udah itu, dan modulus elastisitasnya 4700 kali SQR 25, lalu enter. Nah,
specific dan expected concrete-nya itu ada 25. Lalu oke. Material lagi ini untuk rebar, itu untuk tulangan besar. Nah ini pakai BJTD 40 ya teman-teman, sama material grade juga sama BJTD 40. Weight per unit volume itu 78,5. Nah ganti dulu satunya ke NMMC. Modulus of elastisitasnya 200.000 dan FV-nya FV 400, FO-nya 570. Terus add copy material ini untuk BJTP 24, material grade yang sama. Ini dalam KGF itu 78,5. Nah udah benar ya. Terus kita ganti lagi ke NMMC. Oke udah benar, tinggal ganti FV dan FU-nya. FV-nya itu ada 400 MPa, 240 MPa dan FU-nya 390 MPa. Lalu oke. Setelah itu kita bikin balok dan kolom, masuk ke section properties, form section, edit properties, concrete, rectangle. Nah section name-nya kita kasih nama balok 30x50. Nah untuk depth-nya itu berarti 0,5 dan width-nya itu 0,3. Materialnya udah benar, kita ke concrete reinforcement. Confinement-nya diganti BJTP 24. Ini diganti, desain TP ganti ke beam. Dan top and bottom-nya, topnya itu 0,04, bottom-nya juga 0,04. Nah ini ganti juga 0,04, bottom juga 0,04. Oke. Nah ini add lagi untuk kolom, namanya yaitu kolom 40x40. Depth-nya 0,4 dan width-nya 0,4. Itu tuh untuk panjang dan lebarnya ya teman-teman. Material udah betul dengan beton FC 25 MPa. Ini diganti BJTP 24. Lalu oke. Dan oke. Nah setelah itu kita ganti ke perspektifnya jadi XZ ya teman-teman, lalu di zoom. Nah kita bakal ganti materialnya menggunakan kolom. Ini di select. Nah habis itu kita masuk ke assign, frame section, kolom 40-40, apply, lalu oke. Nah ini untuk baloknya juga sama seperti kolom, step by stepnya kita ganti ke perspektif dulu biar seleknya lebih gampang. Kita nge-select pakai yang 2D ya teman-teman, yang 3D karena ribet. Nah ini udah di select, sama assign frame from section, lalu ganti ke balok 30x50, apply, lalu oke. Nah ini biar ngebedain materialnya, biar enggak isinya bukan tulisan gitu, tulisan kolom 40-40 atau balok 30x50, ini masuk ke centang itu. Habis itu ke general option, section, apply, lalu oke. Nah jadi ini kan warnanya udah ganti jadi
hijau Tosca sama pink. Ini warnanya bisa diganti ya teman-teman, hasilnya jadi kayak gini. Jadi yang pink ini untuk kolom dan yang hijau Tosca itu untuk balok. Ini hanya memudahkan saja biar tulisnya tidak terlalu menumpuk, jadi kita ngebedainnya warna gitu. Nah, next kita masuk ke tahap pembebanan, beban mati. Pertama select dulu plat lantai 1 sampai 4. Nah, ini zoom aja. Select. Nah, kita cek di tree-nya kalau udah keselek semua atau belum. Nah, ini kan udah semua. Habis itu kita masuk ke assign, frame load, distribute. Nah, ini diganti jadi 2,5 sama 1057,5. Apply lalu oke. Nah, selanjutnya ini select bagian dalam plat lantai, hanya bagian dalam saja ya. Jadi ini yang ikut ke select kita unselect dulu. Ini yang dalam kita unselect dulu yang tidak diperlukan, karena kita perlu yang dalam aja. Ini sebenarnya garis kolom juga ikut ke select. Nah, habis itu sama caranya frame load, distribute, tapi bedanya ini optionnya diganti add to existing load, lalu apply dan oke. Nah, selesai. Ini bedanya. Nah, yang sebelah situ 115, nah yang sebelah sana 1075 gitu teman-teman. Lalu kita move ke beban plat atap. Nah, sekarang kita select yang plat atapnya aja seperti biasa untuk memudahkan memakai perspektif yang XZ. Nah, sama ini juga di select, di situ assign, frame load, distribute. Nah, ini load yang nomor 2 ini diganti jadi 960. Nah, ini optionnya jadi replace existing load, habis itu apply lalu oke. Nah, jadinya begini teman-teman. Nah, lalu ini select yang bagian dalam aja. Untuk step by stepnya sama seperti pada kita melakukan pada plat lantai, yang diganti hanya optionnya saja. Nah, udah semua ini sama kayak tadi step by stepnya, cuman yang diganti. Nah, ini untuk bebannya sama ya loadnya. Nanti add to existing load, apply lalu oke. Nah, ini kita masuk ke beban hidup, masuk ke load pattern, lalu live,
strike-nya juga live, salvage-nya di sini aja, lalu add new load pattern. Oke. Nah, kita udah masuk ke beban hidup. Sama kayak tadi, step by stepnya kita select yang lantai 1 sampai 4. Perspektif yang berbeda, select juga lantai 1 sampai balok lantai 1 sampai 4. Nah, kita ke assign frame loads. Distribute. Untuk bebannya sama, cuman bedanya hanya di load patternnya jadi live, sama optionnya itu jadi replace existing load. Untuk flashnya diganti 625, lalu apply dan oke. Nah, untuk memudahkan kita hilang dulu tulisan-tulisannya. Setelah itu kita pilih bagian dalam, select bagian dalam pada plat lantai. Jadi ini plat atapnya kita unselect dulu biar nggak kepilih. Tetap live tapi bedanya add to existing load. Untuk flashnya sama, tinggal di apply lalu oke. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, next kita ke plat atap. Nah, ini buat plat atapnya, assign frame load, distribute. Ini sama, ini sama beban hidup, tapi bedanya optionnya diganti replace existing load. Nah, loadnya diganti 250, lalu apply dan oke. Cek dulu. Nah, ini select bagian dalam yang plat atap. Step-stepnya sama, cuman ini diganti option jadi add to existing load, lalu apply dan oke. Lalu kita masuk ke define, load combination, add new combo, dan ini diganti dulu jadi
1,2D plus 1,6L. Nah, ini untuk D-nya scale faktornya diubah jadi 1,2 lalu add, dan buat life-nya atau beban hidup scale faktornya jadi 1,6 lalu add. Oke. Nah, ini add new combo lagi. Untuk usernya atau namanya jadi 1,4D. Ini pakainya ya delete, scale faktornya 1,4 lalu add, dan oke. Lalu oke aja teman-teman. Nah, ini kita mau running, pencet yang kayak tanda play itu, yang model nih do not run, itu run now. Nah, ini kayak yang save dulu namanya nih. Nah, di situ kita lihat hasilnya. Kita display to show first, terus ke frame or cable or tendon, mapnya show first, frame, lalu apply. Nah, ini untuk melihat beban matinya teman-teman yang merah-merah ini. Nah, ini untuk melihat beban mati. Kita juga bisa melihat beban hidup dan beban kombinasi yang udah kita bikin tadi. Caranya sama, kita ke display, show first, ke cable or tendon itu. Nah, tapi ini namanya diganti jadi live. Nah, itu baru namanya beban hidup. Baru kita apply lalu oke. Nah, kalau beban kombinasinya ini 1,2D plus 1,6L, itu di apply. Kan 1,4D ini apply juga, itu oke. Nah, ini beban mati yang merah-merah. Nah, kita juga bisa melihat gaya lintang dan gaya momen. Caranya sama, display, show first. Nah, tapi diganti share dua-dua. Lalu apply oke. Nah, ini gaya lintang. Nah, untuk yang momen 33 ini bisa lihat gaya momennya seperti ini. Apply oke. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman, yang tengah itu beda, dia kayak bentuknya berbeda sama sisi-sisi yang lain. Nah, ini kalau cara ngeliat material struktur, desain, concrete frame design, lalu start design or check structure. Nah, ini teman-teman untuk cek struktur, apakah struktur dapat memenuhi beban tersebut atau tidak, gitu. Hasilnya seperti ini. Nah, gitu saja tutorial dari saya.
Terima kasih.